ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak, Ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta maaf lupa. Alhamdulillah tadi di sana juga habis sholat, zikir sejenak. Nampaknya HP berbunyi. Kebetulan saya kalau adzan saya mengikuti jadwal yang ada di Ponorogo. Jadi kalau di masjid-masjid yang lain itu banyak mendahului. Saya lihat itu dengan aplikasi yang ada itu, insya Allah sama. Artinya tidak mendahului, tidak terlambat, ya. Walaupun ada kajian tersendiri kayaknya dengan sholat subuh. Saudara, mari kita lanjutkan kajian kita. Saya kemarin sudah sampaikan bahwa persoalan kemitraan, persoalan kerjasama kita ini banyak terganggu di dalam perilaku-perilaku yang tanpa berpikir terhadap syariat. Bahasanya wong Jawa wis pokoke kerjasama. Mengko kemudian apa hasilnya dibagi. Kerjasama nih koyo apa atau kerjasamanya kayak bagaimana itu nanti dulu. Pokoknya ada yang diajak kerjasama dan itu kemudian menghasilkan. Yang lebih tragisnya lagi yaitu dia berhubungan dengan ibadah. Itu yang mungkin saya tekankan. Karena persoalan ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang itu katakanlah sesuatu yang ringan, tetapi sesuatu yang sangat berat. Dan itu sangat disukai oleh orang-orang yang ada di dalam peradaban yang ada sekarang ini, tanpa menghilangkan nantinya di dalam kehidupan akhirat. Kalau di dalam Islam kemarin juga sudah saya sampaikan, selain kita ini berpikiran orientasi kita ini adalah sebuah keumuman, tetapi kita ini harus berpikir bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan dari karya kita, apa yang kita usahakan di dalam perilaku kita, semuanya akan berdampak baik di dunia dan di akhirat. Saya ulang lagi, apa yang kita usahakan, apa yang kita hasilkan, semuanya akan berdampak yaitu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Baik itu kaitannya dengan kebenaran ataupun itu perilaku-perilaku di dalam melakukan sebuah aktivitas. Ini saudara. Oleh karena itu supaya kita ini selalu beranjak dengan yang namanya ibadah, mari kita ikuti tuntunan ada dalam Islam. Mari kita contoh Rasulullah SAW. Dalam setiap aspek kehidupan kita ini dituntun bahwa kalau dulu mungkin saya berbicara tentang al-amal fil Islam. Jadi kita itu di dalam setiap melakukan ibadah itu pasti ada rukun dan syaratnya. Ya, tidak ada persoalan masalah ibadah makhluk. Ibadah ghairu makhluk itu juga tidak lepas dengan rukun dan syaratnya. Mungkin yang bisa kita pahami seperti halnya panjenengan mau sholat, ya, panjenengan mau sholat, maka rukun sholat apa? Ya, panjenengan harus pahami rukun sholat yaitu kemudian apa? Salah satunya membaca surat Al-Fatihah
di dalam setiap rakaat dan tidak boleh tidak. Ya, kenapa? Karena di dalam Islam tuntunannya Rasulullah gimana? Tidak ada salat la sholata bil Fatihah. Tidak ada salat apa kecuali dengan Fatihah. Ini saudara. Demikian pula syarat rukunnya, syaratnya yaitu apa? Harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maka itu apa? Syarat-syaratnya. Demikian pula kaitannya dengan apa? Syirkah, muamalah ini. Muamalah syariah yang notabene setiap orang itu mungkin kemudian dia melakukan hal yang seperti ini, ya. Pada saat dia melakukan, maka dia harus kemudian ini rukunnya, ini rukunnya. Ya. Demikian pula kemarin juga tentang jual beli. Jual beli itu kemudian apa? Jangan sampai kemudian niatannya membeli tetapi pembelinya penjualnya nggak ada. Ini juga masalah. Ya. Semisal penjualnya nggak di rumah, ya. Terus panjenengan ambil saja, ya. Nggak ada uang. Maka apa? Jual beli itu batil, nggak boleh. Ya, ini adalah. Oleh karena itu di dalam setiap langkah atau tindakan itu tidak lepas dari yang namanya hukum. Kemarin sudah saya sampaikan yang poin yang ke 1 dan 2, yaitu kaitannya dengan adanya dua belah pihak yang harus berakad. Ya, itu harus ada. Kemudian yang kedua yaitu kaitannya dengan objek akad yang dijadikan makhluk alaih. Ya, baik itu pekerjaannya atau itu modalnya. Artinya begini, pekerjaannya apa usaha yang itu akan dilakukan. Ya. Terus kemudian yang kedua apa? Modalnya. Jangan sampai kemudian apa? Objeknya nggak jelas. Ini saja nih, usaha apa? Yus kita pikir nanti lah. Ini nggak boleh. Ya. Demikian pula sebaliknya, saya punya inovasi begini nanti apa? Nanti akan mendapatkan hasil sekian pekerjaannya ini jelas. Yus jangan dulu. Lu modalnya gampang lah. Maka yang demikian ini nggak jelas. Oleh karena itu panjenengan maaf ini, panjenengan kemudian diajak bersama, modalnya kemudian di antara dua orangnya ada. Kemudian mungkin dalam persoalan hukum objeknya ini kemudian apa bermasalah sebagaimana yang saya contohkan tadi, jangan diteruskan. Ya kok, loh, Ustaz, itu nanti katanya begini, modalnya gampang. Tolong mulai kan gitu tau. Engkau apa? Nanti tak beri tanggal sekian. Nggak boleh sudah. Ya. Kenapa? Karena ini akan meniadakan salah satu dari rukun. Ya. Seperti contohnya maaf ini. Mungkin yang hadir di sini semuanya sudah melakukan atau yang ada yang belum. Ya, nikah. Ya. Rukun nikah itu 5-5-nya ini harus ada ini. Ya. Yang namanya calon, yang baik itu calon laki-laki ataupun perempuan ataupun kemudian kaitannya dengan mahar, wali, ya. Kemudian saksi dan apa? Ijab kabul ini harus ada. Salah satunya kemudian nggak ada, maka apa perkawinan ini tertunda, nggak sah. Ya. Semisal contohnya kan maharnya ada tapi terhutang, dia tidak boleh menggauli selama kemudian apa itu belum dilunasi. Ini saudara. Kalau nggak ada saksinya masalah nggak sah, nggak ada walinya nggak sah. Walaupun semuanya ada, kecuali wali tidak sah. Oh, sampai begitu dalam Islam. Nah, oleh karena itu jangan diteruskan. Kalau kemudian apa menemui objek yang notabene-nya dari objek yang diakadkan itu tidak jelas, jangan sampai kemudian percaya dengan modal percaya pada akhirnya kemudian apa? Belum di belakang hari.
Yang saya utarakan ini ada nggak di dalam masyarakat kita? Oh banyak. Ya, jangan, ya jangan. Kemudian yang ketiga, akad yang disebut ataupun akad itu kemudian apa? Itu harus dilafadzkan. Ataupun kemudian apa? Akad itu harus disebut. Harus kemudian apa? Kalau dalam kondisi peradaban sekarang ini harus ada hitam di atas putih yang notabene kemudian apa? Itu memperjanjikan di antara kedua orang yang bekerja sama dalam kemitraan ini bahwa mereka bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan poin-poin yang jelas. Ya, kaitannya dengan apa? Pertama, ya, siapa yang itu berakad? Jangan sampai tidak jelas. Ya, contohnya apa? Begini. Orang yang mengelola itu kemudian apa? Itu katakanlah si fulan. Kemudian modalnya itu juga harus jelas. Juga harus si fulan. Gak boleh kemudian apa-apa guluban, gak boleh. Ya, gak jelas karena apa? Karena gak diwakili oleh seseorang. Ya. Karena nanti suatu ketika kemudian apa? Ada orang yang mengaku dalam guluban itu mengklaim, oh saya nggak setuju. Ya. Maka kalau sudah demikian akan menjadikan rusaknya di dalam kemitraan. Sehingga siapa yang kemudian mereka itu berakad di situ itu harus jelas. Ya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan apa yang diusahakan. Ya. Kalau yang diusahakan itu mungkin macam-macam, gimana Pak Ghazali? Ya barang kelontong. Kalau bahasanya Indonesia barang kelontong. Apa barang kelontong itu? Tapi bukan tumbuh ini enggak ya, bukan kelontong-kelontong bukan. Tapi di situ itu kemudian apa? Bermacam-macam. Ya, tapi real. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan keuntungan bagi hasil terhadap usaha yang dilakukannya. Ya, usaha yang dilakukannya ya di dalam berlangsungnya kemitraan itu. Ya, jangan sampai tidak. Ya. Terus yang ketiga, berapa itu? Keempat, selain kemudian kaitannya dengan keuntungan, maka juga harus dibahas tentang kerugian. Ya, kerugiannya gimana, Ustaz? Kerugiannya sudah barang tentu apa? Karena yang dibagi itu adalah sebuah keuntungan, maka tidak boleh kemudian itu seandainya yang namanya itu kerugian dibebankan secara langsung kepada pengelola, nggak boleh. Maka apa? Harus ada poin-poin tertentu yang di dalamnya memberikan komitmen kepada kedua belah pihak. Apabila ada risiko maka ditanggung. Ini saudara. Tapi jangan seperti konvensional. Ya, kalau konvensional itu maka via dalam tanda kutip modal itu nggak mau menanggung. Pokoknya untung. Modalku apa? Kembali. Terus kemudian apa? Kamu karena ini usaha maka setiap bulannya harus menghasilkan. Nah ini saudara. Gimana Ustaz kalau seandainya kemudian apa sudah dipatok 25%, kemudian apa ternyata itu hasilnya tidak kemudian menghasilkan katakanlah itu sebagaimana modal yang diberikan, ya itu apakah kemudian bolehkah itu diprosentase berdasarkan modal? Nggak boleh. Itu konvensional. Jadi semisal apa ada orang ya kerjasama karo jenengan 50 juta, ya terus panjenengan kemudian apa sepakat kaitannya dengan pembagian itu 25%, maka pembagiannya bukan berdasarkan modal yang ditanam, tapi apa hasil yang ditetapkan kesepakatan terhadap orang-orang yang berakad. Terus
gimana Ustaz kalau kemudian itu ditetapkan berdasarkan modal, ya, maka nanti akan bermasalah ini. Bermasalahnya apa? Kalau keuntungannya ternyata kemudian tidak sama dengan modal, maka siapa yang tombol? Pengelola. Ini nggak boleh. Maka di dalam syariat Islam yang dibagi itu adalah hasil. Hasil diperoleh dari mana? Hasil itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari kekayaan, dari keuntungan yang bruto. Apa keuntungan bruto ini? Kotor, ya, dikurangi operasional, maka di situ kemudian apa? Ada penyusutan kaitannya dengan yang namanya modal, artinya digunakan untuk modal, ya. Maka kemudian apa? Disitulah kemudian nanti akan muncul yang namanya hasil. Nah disitulah hasil itulah kemudian apa? Dibagi berdasarkan kesepakatan yang dibuat 70-30 monggo ini, ya. Jangan sampai tidak, ya. Karena mungkin ada orang kemudian apa saking percaya ini, aku percaya lah, kemudian apa kamu bagi hasil. Ada yang mereka itu kemudian apa setiap bulannya hanya diberikan 1 juta, Pak. Ya katanya bagi hasil. Terus lagi yang mungkin panjenengan sifati di dalam kehidupan peradaban yang ada sekarang ini, kalau ada orang yang kemudian sudah menyatakan begini, panjenengan invest 15 juta per bulannya akan dapatkan 2,5 juta. Maka yang seperti ini saya halo? Pernah jenengan ditawari apa? Sampai jenengan invest 25 juta, maka setiap bulannya akan mendapatkan hasil 22 juta 500 per bulan. Maka yang demikian ini konvensional, nggak boleh. Maka yang boleh gimana? Yaitu kesepakatannya prosentase terhadap hasil yang didapatkan. Ya, saya kembali kepada akoda ini, orang yang berakad. Inilah pentingnya orang yang diajak untuk berakad ini semestinya dia juga harus tahu kaitannya dengan hukum syirkah. Kenapa? Karena kaitannya dengan kejujuran, kaitannya dengan amanah, kaitannya dengan apa? Sesuatu perilaku. Ya. Kalau orang yang kemudian mereka itu sudah paham terhadap itu, kemudian dia itu menjalankannya, maka apa? Kita pun lega. Karena apa? Karena dia tidak akan kemudian bermain-main dalam persoalan-persoalan yang haram. Ini jangan sampai kemudian apa jelas itu usahanya pun nggak jelas. Kemudian kita invest, ya. Tapi kemudian apa kita ini diiming-iming kaitannya dengan apa kebudayaan. Biasanya kemudian apa? Oh sudah mau. Contohnya apa? Maaf ini dulu peristiwa rame itu ya pohon mas. Masih ingat ya? Pohon mas. Pohonnya mas maksudnya enggak. Maksudnya itu investasi keuangan kemudian dapatkan itu loh. Masih ingat Pak ya? Di Ponorogo rame betul. Rame lah. Ya, di Malang pun juga rame. Ya. Ada yang kemudian apa? Dari perserikatan juga apa amblek. Loh betul ini. Ya. Loh belum itu kenapa di sana itu kemudian apa dia yang kemudian ibaratnya kalau bahasanya itu dia komandannya lah, gitu ya. Dia itu bandarnya lah yang mengelola dalam satu kota itu. Nah, karena memang nggak jelas objeknya apa, ya. Terus kemudian kaitannya dengan siapa yang diakadi ini nggak jelas. Pada akhirnya apa yang terjadi? Rame, ya. Nah, setelah dilihat ternyata itu multi marketing. Oleh karena itu Bapak maaf ini ya. Bukan dalam artian kemudian saya itu adalah orang yang anti multi marketing. Memang apa? Karena di dalam multi marketing itu kemudian apa? Baik mengatakan syariah ataupun konvensional semuanya haram. Kenapa? Karena di dalamnya ada ghorornya. Ingat ini.
Yang ini pun kemudian apa? Menyeret seorang yang kemudian panjenengan semuanya mungkin pernah kemudian kenal dengan dia karena masyhurnya itu, maka kemudian apa? Itu semuanya apa tidak lepas karena apa? Sifat dari multi marketing itu kemudian apa? Itu ada goror. Nah ini ya, karena itu kita mari ini paham, jualan ini tapi sampai golek anggota, apa dapat ini, maka apa? Tadi saya mau tanya, objek yang dijadikan kerjasama apa? Golek anggota. Mosok kemudian kita ngedol anggota, ya, golek sebanyak-banyaknya anggota. Contohnya lagi arisan sepeda motor, kan modalnya. Apakah kemudian yang terakhir kemudian dia dapatkan? Terus dari mana kemudian yang namanya apa? Yang namanya uang ini akan kemudian dikelola? Enggak jelas. Oleh karena itu apa? Kita jangan sampai kemudian apa? Teriming-imingkan kebendaan. Pada akhirnya apa? Karena itu tidak jelas akodainannya tadi, maka pasti itu akan menemui keganjalan pada akhirnya akan menimbulkan konflik. Inilah pentingnya bagi kita semuanya itu kita mengikuti syariat Islam itu di situ. Kenapa? Karena sudah ditata oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW, dan itu apa? Itu pasti akan mendatangkan maslahat. Sebuah kaidah menyatakan takunu sar'an maslahatan. Di mana di situ itu ada syariat, maka di situ itu pasti ada kemaslahatannya. Namanya maslahat bapak-bapak, ibu-ibu, itu tidak hanya teruntukkan kepada orang yang melakukan kemitraan tadi, tetapi juga kepada umat. Itu namanya maslahat. Kalau manfaat itu hanya secara individu dilakukan atau diperoleh oleh orang yang bersangkutan saja. Itu namanya apa? Perbedaan antara maslahat dan manfaat. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai melakukan kezaliman. Kezaliman itu gimana Pak? Misalnya memanfaatkan orang tapi tidak jelas apa yang kemudian kita kerjasamakan. Dalam kehidupan sekarang ini banyak memanfaatkan orang tapi akadnya nggak jelas. Ya, hati-hati ini apa? Aku pokoknya ridho, artinya saya ini apa? Karena nilai ta'ala nggak boleh tidak yang lain untuk Allah itu. Kenapa? Kita ini harus sesuai dengan syariat Allah. Akadnya harus jelas. Oh, kalau kemudian apa itu memang lahan bisnis, maka apa? Panjenengan ada di situ itu fungsinya apa? Ya, panjenengan meletakkan uang di situ itu fungsinya apa? Ya, ini saudara. Kemudian yang perlu kita ketahui pula, objeknya itu juga jelas, dan kemudian apa kaitannya dengan persoalan-persoalan operasionalnya, teknisnya itu harus sesuai dengan syariat. Gak boleh dicampur adukan antara konvensional dengan syariat. Ada orang mengatakan, oh ini apa saham? Ayo kita pahami dulu apa itu makna saham yang kita harus kemudian apa? Harus satu pikiran. Oh ini modal, oke lah modal. Kalau modal maka apa? Nanti akan kembali kalau ada keuntungan. Kalau nggak ada keuntungan mungkin apa akan lenyap. Ini bagaimana kemudian bisa mengaturnya di antara kemudian apa orang-orang yang melakukan kemitraan. Biasanya maaf ini Bapak, karena yang ada di otaknya ini bukan secara syariah. Pokoknya dia mengumpulkan yang namanya modal. Bagaimana kemudian nanti itu caranya untuk memberikan sebuah bagi hasil tadi dia tidak punya konsepnya, maka pasti persoalan ini akan meledak sewaktu-waktu. Meledaknya gimana? Akan menjadikan fitnah terhadap orang yang bersangkutan. Oleh karena itu mari kalau kita ini ingin kemudian apa kemitraan harus jelas. Sirkah kita ini apa? Ini sederhana. Jangan sampai kemudian apa pokoknya kerjasama, nggak boleh. Supaya kita semuanya ini memiliki nilai ibadah sebagaimana yang saya sampaikan tadi,
mari kita mengikuti rukun syaratnya di dalam syirkah. Jangan sampai tidak. Jangan sampai asal kemudian percaya, ya wis aku nyokong, saya invest ini 10 juta, ya. Gak ada hitam di atas putih, gak ada kemudian yang namanya sifat, gak ada kemudian yang kaitannya dengan keuntungan dan lain sebagainya tadi, gak ada. Maka apa yang terjadi? Maka disitulah sebenarnya pemicu kaitannya dengan yang namanya persoalan yang nanti akan terjadi sewaktu-waktu. Baik itu dia berhasil ataupun tidak berhasil, alias gagal. Oleh karena itu, saudara, kalau kemudian kita ingin merenungkan betul-betul terhadap kenapa ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah ini menata dalam persoalan muamalah sedetail itu. Kenapa? Karena ini jalan hidup, Bapak. Ingat ini. Islam syariat Allah itu jalan hidup. Ya, jangan sampai kemudian kita menggunakan jalan hidup itu selain terhadap tuntunan yang ada di luar syariat Islam. Pasti panjenengan akan berproblem. Ya, problem apa? Baik di dunia ataupun di akhirat. Ingat ini, ya. Siapapun orang yang kemudian mereka itu tidak menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berproblem dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dunianya apa Pak Ghazali? Harta yang dia miliki, harta yang dia makan, statusnya tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhiratnya gimana? Dia akan menanggung terhadap perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, baik itu yang kemudian dia menafkahkan sebagian rezekinya yang kemudian tidak dibenarkan oleh syariat Islam tadi, nanti di akhirat. Oh, berat kan? Berat. Oleh karena itu, ya, mari kita walaupun kemudian kita ini sedikit hasil kita, mari kita syukuri. Allah menjanjikan kepada kita gimana? Akan menambahkan nikmat. Nikmat itu apa? Apakah mesti uang? Enggak. Ingat ini, kesehatan, kesempatan. Kita ini banyak saudara, ya, banyak relasi, banyak kemudian pelanggan, itu nikmat. Ya, loh Ustaz, itu memakai konvensional, tapi kemudian itu malah laris ya. Biasanya kan kita akan tertipu dengan dengarnya ini kan. Sebenarnya kalau kemudian kita paham terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu peringatan Allah. Tatkala kemudian kalau dia digelontorkan dengan yang namanya rezeki dalam tanda petik yang kemudian tanda tanya besar, kemudian dia menghentikan itu enggak. Ada orang yang kemudian ketika tersadarkan apa yang kemudian dia lakukan, kemudian dia kembali kepada kebenaran. Ada yang kemudian dia malah kemudian terbuai dengan ketidakbenaran tadi, kemudian dia merasa nyaman dengan itu semuanya. Subhanallah. Ini saudara, dan fakta itu hadir di dalam peradaban yang kita dapati sekarang. Iya Pak, seperti sekarang ini orang korupsi kan enak-enak saja toh, nggak merasa malu, ya, malah bagi-bagi hasil korupsi maksudnya. Ya, ini saudara, dalam masa-masa yang beginian ini dia pun berani nekok bahasa nodong, ya, narjet. Ini fakta. Apa yang kemudian dia cari? Ya, dulu saya ngerjakan kok. Totohane saya ini totohane ini mati urut kok. Saya harus begini. Malah pada akhirnya kemudian dia target lah. Ya, apa itu? Sing disuntik gini kemudian pakai ya. Itu kemudian enggak lepas dari itu. Ya. Oleh karena itu Bapak, yang jelas begini ya. Kita jangan sampai kemudian terbelenggu ke situ, kemudian kita terfokus ke situ, ternyata kemudian kita ini meninggalkan syariat Allah. Sehingga kalau bahasa saya ya, panjenengan ikut lockdown yang kedua kalinya, maka bukan yang namanya sholat atau tata syariat Islam itu yang diacak-acak, tapi apa? Iman panjenengan akan hilang tanpa panjenengan tahu. Betul. Ya. Ini kita sudah diacak-acak. Gitu.
Sadar nggak kita? Harus sadar. Ini lockdown pertama loh ya. Enggak, kemudian WHO sudah menyatakan harus lockdown lagi gitu. Ya. Di sini kemudian apa juga kemudian ramai-ramai ini dan lain sebagainya. Gontor pun kemudian apa sekarang disentuh limau. Ya. Itu main-main kalau gitu. Ya. Sehat semua. Ini saudara. Dan itu pun belum berhenti. Kenapa? Tidak lepas dari apa? Ingin sesuatu yang kemudian apa? Hanya akan menambah persoalan nanti di akhirat nanti. Nah, hati-hati. Artinya apa? Iman pun akan dijual karena kemudian apa? Sebuah pangkat dan derajat. Itu pun akan kemudian apa? Akan kemudian menyusahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara. Oleh karena itu apa? Mari kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti langkah-langkah manusia di muka bumi ini. Ingat. Mari kemudian apa? Kita ini istiqomah memegang teguh terhadap agamanya Allah. Insya Allah kita tidak akan kemudian apa? Tidak ada apa-apa. Kalaupun kemudian kematian, maka apa? Kematian itulah yang kemudian apa? Terbaik bagi kita. Karena apa? Allah telah memang apa? Menakdirkan kita kemudian dalam kondisi yang begitu. Ingat ini. Jangan takut karena kemudian kita mati, kemudian apa? Kita ini menghilangkan iman kita. Ini yang sekarang ini. Ya. Nah, oleh karena itu apa? Sama dengan ini. Jangan sampai kemudian kita ini apa? Menyepelekan sesuatu syariat Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan perjanjian-perjanjian yang harus dilakukan oleh seorang yang melakukan kemitraan karena kemudian apa? Oh, aku percaya saya ibadah pada Allah. Apa begitu? Tidaklah. Ibadah itu ada aturannya. Bagaimana kemudian kita ini harus melangkah juga pun kemudian apa? Ada aturannya. Jangan sampai kemudian apa? Kita menyepelekan terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu, kemudian kita menggunakan aturan yang lain. Biasanya begitu. Oleh karena itu, Bapak ya, mari kalau kemudian sudah ada tiga rukun tadi, maka sudah barang tentu harus kemudian apa? Kita ini harus betul-betul menjalaninya. Mari kemudian kita tengok kaitannya dengan pendapatnya ulama Hanafiyah. Kaitannya dengan ini. Mereka itu apa? Mendefinisikan rukun sebagai sesuatu yang ditetapkan atas sesuatu demi wujudnya sesuatu secara legal. Artinya apa? Legal secara syariat. Jangan sampai tidak. Ya, walaupun ada dua orang, ya, walaupun kemudian itu katakanlah nanti ada bagi hasil, ya, walaupun kemudian di situ ada modal, maka apa? Rukun ini harus dijalankan dengan benar. Kenapa? Karena di dalam perjanjian itu akan menterterakan kaitannya dengan bagaimana teknisnya di dalam kemitraan tadi. Jangan sampai seperti kondisi yang ada dalam peradaban sekarang ini. Konsepnya syariah, ya, akadnya syariah, tetapi aplikasinya gimana? Nah, itulah yang kemudian apa? Ini bermasalah. Ya seperti tadi kerjasama, kemudian apa? Yang pemodalnya nggak mau berpikir tentang resiko, sehingga apa? Dia pun kemudian cocokkan kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bagi keuntungannya. Jadi bukan bagi hasil ya, bagi keuntungan. Monggo panjenengan selami ini, ya. Kalau konvensional dia akan bagi keuntungan, ya. Kalau keuntungan kemudian apa? Dia akan memacapkan atau kemudian mencoskan itu dengan modalnya. Kalau kemudian bagi hasilnya, ya, bagi hasilnya, maka kemudian apa? Nanti akan kemudian betulkah ini yang dibagi hasilnya, ataukah masih kemudian dengan yang modalnya? Ini panjenengan harus cermati, ya. Kalau mengatakan itu bagi hasil, maka sudah barang tentu sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Bruto dikurangi operasional biaya, kemudian apa? Kemudian kaitannya dengan penyusutan modal, maka kemudian apa? Disitulah kemudian di situ itu ada hasil, dan disitulah kemudian apa? Dibagi berdasarkan persentase yang ada.
Loh gimana Ustaz kalau kemudian itu banyak orangnya? Inilah yang harus ditata. Pemudanya ini ratusan orang Ustaz, gimana? Ya. Maka apa inilah yang dia kalau itu mengikutkan sekian banyak, maka pengelola harus siap bagaimana ini mengelola manajemen pembagian hasilnya. Kalau tidak Bapak, sekali lagi ya, kalau tidak memahami ini, tolong jangan dilakukan. Loh nanti gak kerja Pak Ghazali, saudara. Artinya apa? Wong kita ini nggak mampu untuk itu, kenapa kita yang memaksakan? Ya. Oh kalau gitu apa? Ada ini IT saya bisa. Oh kalau itu bisa memang. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau orang sudah berakad, pasti tanggung jawab akan dikenakan. Jangan sampai kemudian apa? Mau menerima tetapi tidak mau menanggung risiko, nggak mau menanggung jawab. Masalah kan? Masalah. Ya ini saudara. Oleh karena itu, ya ini merupakan unsur pokok rukun itu tunggal dalam apa? Dalam akad syirkah. Ya, jadi tidak bisa kemudian dianulir. Sedangkan lain sigo seperti al-aqaid, ya, adalah para pihak yang bersyirkah atau mafqud alaih, itu merupakan objek yang diakadkan dan amal usaha tidak digolongkan ke dalam rukun syirkah, melainkan hanya sebagai syarat demi wujudnya sighah. Ingat, di dalam Islam walaupun pendapatnya Imam Hanafi demikian, maka yang namanya rukun dan syarat itu merupakan satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Semisal contohnya apa? Imam Hanafi itu membolehkan jual beli tanpa adanya akad. Tanpa adanya apa? Akad jigot itu dibunyikan. Kenapa? Karena di situ sudah ada labelnya. Sehingga orang kemudian apa melihat ini saya cocok, kemudian apa? Kemudian di situ saya beli, saya kemudian apa? Nyodorkan ini, kemudian memberikan uang, maka itu menurut Imam Hanafi merupakan apa? Akadnya di situ. Kalau Imam Syafi'i beda, Imam Malik juga berbeda, ya. Maka harus kemudian apa? Kalau Imam Syafi'i itu harus kemudian saya beli ini, saya jual ini, ya. Kalau Imam Ahmad gimana? Masih tawar menawar kaitannya dengan itu, ya. Kalaupun kemudian apa? Tawar menawar kemudian itu dia mengeluarkan uang memberikan, maka apa? Maka selesailah, itulah akadnya. Ya. Oh, kok berbeda-beda? Tapi esensinya apa? Sama. Ya. Ada barangnya, ada kebendaannya, ada kemudian apa? Orang yang berakad, ya. Kemudian apa? Sighotnya itu kemudian apa? Ada bentuknya dengan jahar dan sirri. Ataupun kemudian apa? Dengan realita dia melakukan pembayaran. Kemudian ada realita, kemudian dia apa? Menyerahkan barangnya. Ini saudara. Nah, hari kita ini artinya apa? Kita memahami terhadap para ulama-ulama mazhab itu ternyata apa? Gak berbeda sebenarnya. Tetapi apa? Lebih-lebih ini kemudian apa? Akan memberikan sebuah istilahnya kunci-kunci tertentu yang notabene apa? Dia tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kan banyak yang kemudian apa? Ingin kemudian menjalankan tapi keluar dari kunci. Artinya dari yang pokok tadi. Ini nggak boleh. Seperti contohnya apa? Contohnya, oh akadnya syariah, tapi ternyata apa? Prakteknya enggak. Ini keluar dari kunci. Ya. Dan maaf apa? Yang sekarang dipraktekkan itu kemudian apa? Banyak yang notabene-nya konsep itu kemudian dijalankan, tetapi aplikasinya berbeda dengan yang namanya konsep tadi. Kenapa kok bisa begitu? Mungkin kita bisa kemudian melihat fenomena ayat kauniyah yang berjalan dalam peradaban sekarang ini. Kita ini terbelenggu dengan yang namanya kapitalisme. Apa itu maksudnya kapitalisme? Mindset kaitannya dengan materialisme. Semuanya diukur dengan hitungan, diukur dengan sesuatu yang kebendaan, itu harus zahir. Ya.
Yang namanya untung itu kemudian apa? Mesti harus ada uang. Uangnya kemudian apa? Banyak. Uangnya kemudian apa? Itu akan kemudian apa? Barang yang dia jual itu kemudian terjual. Kalau kemudian apa? Kalau itu tidak terjual, berarti apa? Bangkrut atau kemudian apa? Dia itu tidak laku dan tidak memiliki hasil. Ini saudara. Tapi di dalam Islam subhanallah, orang yang kemudian apa? Satu hari pun mungkin tidak mendapatkan yang namanya apa? Penjualan tadi, tetapi dia tetap kasih untung. Untungnya apa? Ayo, untungnya apa ini? Mau soto Pak Kusari itu untung, ini untung. Untungnya apa? Dia melakukannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh saudara, keuntungannya. Ya. Jangan sampai kemudian apa? Untung itu dilupakan kemudian apa? Mesti uang, mesti kebendaan. Jangan. Dalam Islam konsep yang seperti itu apa? Enggak ada. Ya walaupun kemudian Pak kita ini bukan harus ada untung Ustaz. Iya, tetapi apa? Yang falah kaitannya dengan konsekuensi kehidupan dunia dan akhiratnya itu kemudian apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala itu disinkronkan jadi satu kesatuan. Dan ini berbeda dengan apa? Konsep Adam Smith, yaitu apa? Apa? Profit oriented. Mengeluarkan yang sekecil-kecilnya, mendapatkan hasil. Nah, itulah ya. Yang pada akhirnya apa? Mengeluarkan dengan kezaliman karena dia modalnya kemudian apa itu ya. Pada akhirnya kemudian apa? Dengan melakukan ini kezaliman, apakah kemudian dia merasa akan itu mengakibatkan kesengsaraan kepada orang lain? Enggak. Kalau perlu kemudian apa? Saya melompat lewat kepalanya. Kalau setelah itu kemudian apa? Saya tinggalkan dia. Urusan dia gimana? Gak urus. Kalau kita nggak begitu, oleh karena itu seperti yang saya sampaikan tadi, panjenengan ada di situ, mengerjakan sesuatu di sesuatu A tadi, itu akadnya apa? Ini harus. Semisal itu lembaga pendidikan, lembaga pendidikan sekalipun, ya, itu kaitannya dengan apa? Kaitannya mungkin katakanlah itu goreng Pak Lozali, iya goreng juga begitu. Ya, akadnya apa di situ? Oh, saya hanya membantu saja. Maka membantu itu bukan kemudian apa? Mesti harus mengerjakan sesuai dengan perintah yang kemudian ingin dibantu. Ya. Tapi kalau kemudian apa? Setiap hari di situ, maka kemudian apa? Enggak ada kemudian kalau bahasanya wong Jawa itu mosok to dhewe iki enggak perasaan, wong aku sembantu. Kan biasanya ngono toh. Ini salah. Maaf ini salah. Jadi jangan sampai kemudian apa maunya bantu tapi atine pengen dapat hasil, jangan. Maka apa? Kalau seandainya kemudian itu apa diterapkan hukum syariat Islam, dia dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Ibadah pun tidak. Ya. Yang terjadi kemudian apa? Yang terjadi adalah fitnah. Ingat fitnah. Fitnah apa? Aku subhanallah. Mosok perasaan ora ngerti uang yang mangan, mosok aku gak duweni panganan, mosok aku kemudian apa sensasi ini gak dipenehi. Ya, jangan salahkan itu. Kenapa? Karena perbuatan awalnya salah. Syarat sirkah menurut ulama tadi, ya, Hanafiyah seperti tadi, ya, sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk sirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lain, maka apa? Itu semuanya harus kemudian apa? Harus ada syariat yang mengikatnya. Ya. Kalau menurut Imam Hanafiyah ada dua hal, berkenaan dengan benda, kemudian berkenaan dengan keuntungan. Kalau Imam Hanafi itu menekankan, perhatikan, kalau Anda ini sirkah, itu dua hal, kebendaannya apa? Supaya nanti apa yang dijadikan sebagai perwakilan atau perwakilan untuk kemudian diadakan akad ini harus kemudian apa? Harus ada bendanya, itu perhatikan. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan pembagian keuntungan di antara kedua belah pihak itu harus jelas. Nah, monggo panjenengan ingin kemudian mengikuti Imam Hanafi, monggo. Yang kemudian apa? Yang diperhatikan adalah kemudian apa? Pembendaan. Objeknya ini apa? Kemudian yang kedua, untungnya nanti gimana?
Itu kemudian nanti yang mewakili kamu itu sopo, yang jelas kemudian apa? Terserah. Yang akodain ini siapa terserah. Tapi apa? Kebendaannya apa? Kemudian kaitannya dengan keuntungan pembagiannya bagaimana? Ini Imam Hanafi. Ya. Kurang 10 menit. Mungkin ada yang ditanyakan apa sampai Imam Hanafi. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah jual beli tadi, seorang penjual itu bilang seandainya saya berangkat masjid bu, tolong duitnya dikasih di atas meja aja kalau orangnya pas. Kalau orangnya nggak pas, ya bawa aja nanti kan bayar gitu. Itu hukumnya bagaimana? Ya, paham Ibu. Kalau jual beli itu harus jelas. Kenapa rukun jual beli itu pertama? Ya, pertama yaitu orang yang menjual dan yang membeli. Kemudian yang kedua, alat yang untuk membeli. Ya. Kemudian yang ketiga, bendanya. Kemudian yang keempat yaitu lafadznya, sigotnya, akadnya. Nah, sekarang ya pada waktu mengambil barang, setelah dihitung ini harganya sekian, kurang ini gimana? Ya, maka itu kemudian harus jelas pula, nggak boleh kemudian itu ngambang, nggak boleh dengan kata-kata seperti tadi ya. Pasti kemudian apa? Harus ada poin ceknya, artinya poin cek. Harus ada titik temunya, itu harus terputuskan. Oh kalau gitu apa? Sampai kurang, nah begitu. Ya, atau kemudian apa? Sampai bayar nanti, berarti tetap hutang, kedua-duanya ini hutang. Ya, dan itu harus jelas. Nggak boleh kemudian apa? Yus kapan-kapan ini, Mbak Yu, boleh balik nih? Ya kapan-kapan ya. Karena akadnya apa? Kapan? Gitu ya. Ya, ngono kuwi kapan-kapan kuwi kedua itu bener apa? Ya kapan-kapan kok. Sak serku ya. Oleh karena itu akadnya harus jelas ya. Ini. Lah, karena sesuatu yang enggak jelas ini menjadikan kebiasaan, pada akhirnya datang enggak gowo duit, pada akhirnya kok apa? Lu saya utang nih yo, utang ya. Yes, kapan-kapan itu engko bayaran, ya kapan-kapan ya. Teko meneh kemudian apa utang? Baru setelah kemudian apa? Banyak. Kemarin utangnya burung disaur piye? Yes, kapan-kapan tuh lepas duwe tak ini. Diwenehi meneh. Ya kapan-kapan meneh. Oleh karena itu inilah kepastiannya. Ya. Orang qard. Insya Allah nanti saya akan menyampaikan tentang hukum qard. Qard itu pinjam meminjam. Ya, ini apakah mesti harus kemudian ada waktunya? Ya, sebagaimana sirkah itu harus tepat, Pak. Harus ada waktunya, harus dibatasi waktunya. Ya, artinya gimana? Artinya kalau memang dia itu tidak mampu, ya, maka pihak orang yang diutangi tadi boleh mensodakohkan karena memang tidak mampu. Tapi kalau ada errornya, maka apa? Si yang diutang itu menasihatkan kepada yang berutang. Ya gimana kalau itu kapan-kapan? Ya, kapan-kapan itu nggak jelas kok. Ya, oleh karena itu apa? Di dalam syariat Islam itu harus jelas. Ya. Kenapa? Sesuatu yang kemudian bisa membatalkan sesuatu itu juga harus jelas sebabnya. Jadi hukum itu ada hukum kausalitas, Bapak. Orang ditagih itu karena dia punya hutang. Ya. Orang kemudian apa? Orang menagih itu karena dia memiliki piutang pada orang yang kemudian dihutangkan. Ini. Nah kalau kemudian ini tidak dipahami dan itu kemudian umat ini tidak memahami bahwa itu merupakan sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena hutang itu nanti kalau kemudian apa? Di dunia tidak bisa, di akhirat masih diminta piutang.
Nah, oleh karena itu kenapa di dalam ajaran Islam itu hutang itu ada tercatat. Hutang ini panjenengan, mungkin panjenengan ini hutang ke si fulan ini jenengan tulis Bapak. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kalau kemudian meninggal dunia itu kemudian apa? Wajib hukumnya mengembalikan. Ya, sehingga kalau mungkin jenengan takziah, para takziah mungkin pada hari ini apabila panjenengan semuanya tahadul adam, maka sebaiknya menghubungi kepada keluarganya. Kalau boleh kemudian apa? Itu diikhlaskan, kan begitu. Dan jangan kemudian dengan perasaan sungkan, aku ini gak boleh Bapak. Panjenengan sungkan berarti kemudian apa yang sarankan ini? Kalaupun kemudian mengikhlaskan, sampaikan saya ikhlaskan. Ya. Kepada siapa? Dibatin. Halo? Dibatin. Keluarganya sudah saya ikhlaskan. Enggak, ini apa? Yang mudah-mudahan dia apa? Tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah. Dan itu menjadikan apa? Sekali lagi merupakan sedekah panjenengan, harta panjenengan nanti di akhirat. Ingat ini ya. Ingat. Kalau panjenengan kemudian apa mengikhlaskan itu tetap itu merupakan harta panjenengan di akhirat. Tidak akan kemana-mana. Jenengan sekalipun didolimi sekalipun, maka apa harta itu tidak akan kemudian apa kemana-mana Bapak. Itu akan kemudian apa ada di panjenengan semua. Biasanya karena kita ini mindsetnya adalah kapitalisme, itu aku nggak cekel aku kan gitu kan. Pada akhirnya kemudian apa rame. Sudahlah kita ini kalau didolimi siapapun juga kemudian apa hati-hati loh ya, karena Allah itu tidak tidur. Maka apa saya peringatkan yang adil, yang benar, yang kemudian apa sesuai dengan syariat. Kalau kemudian tidak, maka apa bertanggung jawab yang selesai. Kenapa? Karena konsep di dalam Islam itu harta itu tidak akan kemana-mana, gitu ya. Kalau sudah kesana itu nggak akan hilang Pak. Kaitannya dengan itu harus jelas Pak. Oke. Ada yang lain mungkin? Silakan. Ya Bapak, mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita sudah sampai pada syarat-syarat untuk menghadapi kaitannya dengan sedekah. Dan apa yang kita kasih memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Yang jelas berhati-hatilah kita apabila kita ini berkemitraan dengan siapapun juga. Apa yang kita jalani semuanya bernilai ibadah. Jangan sampai sia-sia apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita keseharian kita ternyata malah kemudian jangan sampai sesuatu yang bukan ibadah kepada Allah SWT. Kita akhiri dengan